Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claire Lautan. Saya mahasiswa semester 9 dari Universitas Katolik de la Salle Manado. Dan hari ini saya akan menjelaskan sumber-sumber hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional. Sebelum kita mengenal lebih dalam dari sumber-sumber hukum internasional, mari kita lihat arti dari sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional adalah hal-hal yang dapat menjadi dasar dibentuknya suatu aturan internasional atau suatu yang dapat dijadikan dasar untuk menilai suatu perkara internasional. Berdasarkan definisi ini, dapat ditarik dua jenis sumber hukum internasional, yakni pembentuk hukum internasional atau disebut sebagai sumber hukum internasional material, dan dasar penilaian perkara internasional atau yang disebut sumber hukum formil. Sumber hukum material. Bentuk sumber hukum material memiliki cakupan luas, yakni berasal dari masyarakat internasional itu sendiri, berupa kebutuhan gejala-gejala HAM, politik, sosial dan budaya, bahkan situasi konflik. Contohnya, keprihatinan dunia akan hak asasi manusia yang menjadi setelah Perang Dunia Kedua mewujudkan visi bersama masyarakat internasional tentang komitmen penegakan HAM itu sendiri dan terwujud melalui Deklarasi Umum HAM atau Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Contoh lain adalah kesamaan latar belakang dan kebutuhan ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan masyarakat internasional di wilayah Asia Tenggara, membentuk Deklarasi Bangkok tahun 1967 tentang pembentukan ASEAN. Sumber hukum formil. Bagian ini akan dibahas secara lebih mendalam dikarenakan untuk menyikapi, menganalisa, dan menyelesaikan kasus-kasus internasional ke depan. Sungguh dibutuhkan pemahaman tentang sumber-sumber hukum formil sebagai dasar penentuan suatu tindak atau perkara internasional. Sumber hukum formil, doktrin, para ahli, dan rumusan konvensi internasional. Namun secara umum yang menjadi rujukan sebagai sumber-sumber hukum formil internasional adalah status Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1, yakni A. Perjanjian internasional atau International Convention. Perjanjian internasional adalah sumber hukum utama dalam hukum internasional. Ada berbagai nama yang menggambarkan perjanjian internasional, antara lain traktat, konvensi, kovenan, dan lain-lain. Pada dasarnya, perjanjian internasional ini adalah bentuk kesepakatan antara dua atau lebih negara yang sifatnya antara lain: 1. Perjanjian bilateral dan multilateral. Kesepakatan antar dua negara disebut perjanjian bilateral, sedangkan kesepakatan lebih dari dua negara disebut perjanjian multilateral. Kedua, perjanjian regional dan universal. Perjanjian yang bersifat kewilayahan dalam suatu kawasan tertentu atau multilateral regional, sedangkan perjanjian yang mencakup jumlah negara yang banyak dan mencakup berbagai wilayah disebut perjanjian universal. 3. Treaty, Contract, and Law Making Treaty merupakan perjanjian antar negara mengikat pada negara-negara tersebut. Biasanya bersifat bilateral ataupun multilateral regional. Law Making Treaties adalah bentuk-bentuk perjanjian yang mengandung prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara umum dan mengikat bagi para pihak dan terbuka pada pihak lain untuk tunduk dalam perjanjian-perjanjian tersebut atau aksesi. Contoh dari lawmaking treaties antara lain Konvensi-Konvensi Jenewa, UNCLOS, ICCPR, dan ICSECR.
B. Hukum kebiasaan internasional, International Customary Law. Hukum kebiasaan internasional adalah praktik-praktik yang sama dalam hubungan internasional yang terjadi antar negara, telah berjalan dalam kurun waktu yang lama, diikuti dan dilaksanakan oleh sebagian besar negara tanpa adanya penentangan dan menjadi kebiasaan antar negara. Unsur-unsur kebiasaan internasional adalah: 1. Unsur materi telah dilakukan berulang-ulang sebagai adat istiadat dalam perkara hubungan internasional oleh negara-negara. J.G. Starke, Mengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta 2004. Unsur-unsur psikologi atau opinio jurisif, necesitas, keyakinan bahwa adat kebiasaan internasional yang dilakukan memiliki kekuatan memaksa, dan kata lain, jika dalam hubungan internasional suatu negara tidak melakukan tindakan sesuai dengan kebiasaan tersebut, maka melalaikan kewajibannya menurut hukum internasional. Contoh-contoh dari kebiasaan internasional antara lain dapat terlihat pada hubungan diplomatik, hukum laut, dan hukum perang. Ketika kebiasaan internasional ini telah dikodifikasi, maka terbentuklah konvensi internasional atau perjanjian internasional. C. Prinsip-prinsip hukum umum merupakan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam negara, namun dipraktekkan dan diakui oleh sebagian besar negara di dunia. Jika terjadi kekosongan hukum dalam hal adanya lawmaking treaty dalam suatu sengketa internasional, maka prinsip hukum umum dapat diterapkan sebagai sumber hukum dalam nilai suatu perkara. Contoh, Pacta sunt servanda, equality before the law, prinsip ganti rugi, survivity. D. Keputusan pengadilan internasional, jurisprudensi, dan pendapat para ahli terkemuka hukum internasional atau doktrin. Juga merupakan sumber hukum formil pelengkap ketika terjadi kekosongan hukum. Jurisprudensi dalam hal ini tidak hanya menyangkut putusan Badan Peradilan Internasional Permanen seperti ICJ, namun juga dapat berupa putusan arbitrase internasional. Sekian penjelasan saya tentang sumber-sumber hukum internasional. Sampai jumpa. Terima kasih.